Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang fluidostatis. Oke, jadi di bab fluidostatis ini, kita akan mempelajari tentang gaya dan tekanan pada zat alir yang bersifat statis. Statis ini berarti tidak mengalir ya. Zat alir ini dapat berupa benda cair atau juga benda gas. Lanjut ya, kita mulai. Yang pertama, kita bahas tentang tekanan. Mungkin sudah pernah dipelajari di SMP, ya, rumus tekanan itu P sama dengan F per A, ya kan? Dimana F-nya itu adalah gaya, ya kan? Satuannya apa? Newton. Lalu ada A-nya adalah luas permukaan. Satuannya adalah meter persegi. Nah, ini pasti sudah familiar nih. P sama dengan F per A, ya. Dan P-nya itu adalah apa? Tekanan. Oke. Tekanan ini satuannya bisa Pascal atau bisa juga Newton per meter persegi. Nah, di sini ada contoh soal. Batu bata pada gambar mempunyai massa 6 kg. Jika diletakkan seperti pada gambar, maka tekanan yang diterima lantai adalah. Dari soal ini, yang diketahui pertama adalah massanya, yaitu 6 kg. Gitu ya. Kemudian luas bidang tekannya itu berarti hanya luas yang menghadap ke lantai, berarti yang bawah ini ya. Persegi panjang dengan ukuran panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm, berarti luasnya 5 kali 3 cm persegi, yaitu 15 cm persegi ya. Diubah ke meter persegi, berarti jadinya 15 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi, ya kan? Lalu yang ditanya adalah tekanannya, maka P sama dengan F per A kan? Tapi F-nya nggak ada di sini. Ya, adanya massa. Nah, F ini boleh diganti sama M kali G berarti. Sama-sama gaya kan, cuma ini gaya berat per luasnya. Oke, tinggal dimasukkan, berarti massanya adalah 6 kg dikali gravitasinya 10 per 15 kali 10 pangkat minus 4. Oke, cara baginya gimana nih? P sama dengan 6 kali 10, 60. 60 dibagi 15 itu 4. Nah, terus ini naik ke atas jadinya dikali 10 pangkat 4. Ini Pascal, gitu ya. Berarti P-nya sama dengan 10 pangkat 4 itu 10.000. Berarti ini adalah 40.000. Satuannya mintanya Newton per meter persegi, nggak apa-apa, sama aja. Oke, berarti jawabannya yang D. Nah, rumus tekanan tadi itu digunakan di hukum Pascal, ya. Menurut Pascal, tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam bejana tertutup itu akan diteruskan ke segala arah sama besar, gitu ya. Artinya, tekanan di tempat yang pertama nih, di piston yang kecil, P1 itu harus sama dengan tekanan di piston yang kedua, kayak gitu. Tekanannya harus sama ya, baik kanan dan kirinya. P1 sama dengan P2. Terus dimasukin, berarti di sini berlaku F1 per A1, gitu ya, sama dengan F2 per A2. Kayak gini. Ya, nah karena biasanya piston itu di sini tuh bentuknya lingkaran gitu ya. Jadi permukaannya tuh lingkaran. Nah, luasnya itu kalau lingkaran kan bisa pi r kuadrat gitu ya. Bisa juga kalau pakai diameter apa 1 per 4 pi d kuadrat gitu ya. Artinya si A ini itu sebanding dengan R kuadrat atau A juga sebanding dengan diameter kuadrat. Nah, maka rumus ini itu boleh diganti jadi kayak gini. F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Kalau di soal nanti yang diketahuinya adalah jari-jari. Atau bisa juga kayak gini. F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Kalau yang diketahuinya adalah diameter. Jadi sama aja ya. Ini tiga-tiganya boleh dipakai untuk kasus si piston atau dongkrak hidrolik. Contoh soal yang pertama, gambar berikut menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair dan diberi pengisap berat dan gesekan diabaikan. Agar pengisap tetap seimbang, maka berat beban F2 yang harus diberikan adalah. Oke, ini kalau lihat gambarnya udah diketahui ada F1, A1, F2-nya ditanya, lalu di sini ada A2. Gitu, berarti bisa langsung pakai F1 gitu ya per A1 sama dengan F2 per A2. Itu yang ditanya F2-nya kan. F1-nya adalah 20 Newton
per A1-nya itu 30 cm persegi. Nah, ini karena soalnya perbandingan, bukan soalnya sih, maksudnya rumusnya ini perbandingan gitu ya. Berarti satuannya ini nggak perlu diubah gitu. Kemudian di sini ada F2 yang ditanya per A2-nya adalah 900 gitu ya. Terus di apa ini? Ini nolnya boleh dicoret, terus kali silang ya ke sana. Berarti 3F2 itu sama dengan 900 kali 2 itu 1800 ya kan. Nah, berarti F2-nya itu sama dengan 1800 dibagi 3 berapa? 600 Newton. Jadi jawabannya yang C. Soal yang kedua, gempa hidrolik memiliki perbandingan diameter pengisap 1:50 apabila pada pengisap besar dimuati beban 40.000 Newton agar setimbang pada pengisap kecil diberi gaya sebesar. Oke, dari soal ini yang diketahui adalah diameter 1 banding diameter 2, gitu ya, itu adalah 1:50, gitu ya. Yang kecilnya 1, yang diameter besarnya itu 50. Kemudian pada pengisap besar, gayanya segini, berarti F2 ya. F2 sama dengan 40.000 Newton, gitu. Yang ditanya adalah F1-nya berapa? Nah, karena di diameter berarti pakainya apa? F1 per D1 kuadrat gitu ya, sama dengan F2 per D2 kuadrat gitu kan. F1-nya yang ditanya berarti di sini F1 per D1-nya itu 1 dikuadratin sama dengan F2-nya 40.000. Oke, dimasukin per D2-nya 50, tapi harus dikuadratin gitu ya. F1 dibagi 1 ya berarti F1 ya. Ini sama dengan 40.000 per 50 kuadrat itu 2.500. Terus diapain? Nolnya coret 2 ya. Nah, 100 dibagi 25, 4 kali 4, 16. Oke, berarti F1-nya adalah 16 Newton. Jadi jawabannya yang C. Soal yang ketiga. Gambar di atas menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair dan diberi pengisap, berat dan gesekan diabaikan. Pada pengisap 2 diberi beban 40 kg. Agar pengisap tetap seimbang, maka F1 yang harus diberikan adalah... Yang diketahui di soal ini adalah R1. R itu jari-jari ya. R1-nya 1 tuh digambar. Kemudian ada R2-nya. R2-nya berapa ini? 20 gitu ya. Nah, di tempat yang besar itu dikasih batu dengan masanya M2 itu adalah 40 kg. Gitu ya. Terus yang ditanya adalah F1. F1-nya berapa? Oke. Nah, karena ini pakai jari-jari berarti perbandingannya F1 per R1 kuadrat gitu ya, sama dengan F2 per R2 kuadrat. Nah, karena F2-nya nggak ada, adanya M2, berarti F2 ini bisa diganti pakai gaya berat gitu kan. F1 per R1 kuadrat sama dengan, berarti ini M2 kali gravitasi per R2 kuadrat. Kalau udah dimasukin F1-nya yang ditanya, oke, R1-nya adalah 1 kuadrat sama dengan M2 kali G berarti 40 kali 10 gitu ya. R2 kuadratnya berarti 20 tapi dikuadratin. F1 bagi 1 ya F1 ini sama dengan 40 kali 10 itu 400 gitu ya, per 20 kuadrat ini juga 400. Berarti 400 bagi 400 yaitu 1 Newton. Jadi jawabannya yang B. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.